dan juga pemetaan tadi DNA yang dari saksi-saksi yang di TKP properti kan nanti kan dicocokkan gitu kan. Betul. Lah, kita semua nggak butuh pengakuan. Kita hanya mengumpulkan alat bukti sesuai undang-undang. Kalau itu saya dengar ada juga satu pendapat, kalau nggak salah ya, satu rilis bahwa ada saksi yang akan dinaikkan menjadi kasusnya itu statusnya menjadi tersangka. ya Ini ada pertanyaan dari Agung Ahmad. Bos, jangan dikasih teka-teki dong. Ngisi kolom teka-teki bersilang tidak tahu jawabannya kadang kesal. Padahal udah ada huruf bantu. Masih susah, apalagi ini hanya info soal. Atau cepat-cepat diumumkan sama pihak kepolisian. Karena terlalu lama nih, 3 bulanan. Tapi, ini dijawab ada komentar langsung, ini nggak jauh dari ini. Dr. Hastri ini khusus forensik gak akan jawab soal penyidikan atau penyelidikan. Intinya khusus forensik aja. Jikapun Dr. Hastri tahu, dia gak akan speak up ke publik. Selain menjaga kredibilitas, juga menjaga profesionalisme. Jadi memang betul adanya ini sebenarnya akan ditujukan untuk mengajarkan atau mengajak para masyarakat ini berpikir ala forensik. Iya, jadi biar kalau ada kejadian atau suatu tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh jenazah, masyarakat juga harus tahu, dan bagaimana TKP itu minimal dilindungilah apa adanya lah, jangan dipindahin jenazahnya, jangan diangkat. Ya memang kasihan, tapi kesulitan kita nanti kalau olah TKP dengan tubuh jenazah yang sudah berubah gitu kan. Nah dok, kalau misalkan salah satu dari pemirsa ini ya auzubillah min dzalik ya, semoga nggak mengalami, tapi tiba-tiba mereka dihadapkan pada kondisi yang seperti terjadi di Subang seperti itu dok. Apa yang pertama kali mereka harus lakukan? Dijaga, jangan sampai ada orang lain masuk kecuali polisi. Itu udah juga boleh. Jangan, dijaga. Kalau nggak punya polisi lain ya tali atau ditutup kain. Yang penting nunggu polisi datang. Kalau kayak ditutup tikar seperti itu gimana dong? Jangan ditutup, maksudnya sekelilingnya yang ditutup, tapi tubuhnya jangan dulu. Takutnya kan mengubah, mungkin ada sesuatu yang nempel, petunjuk, sampel apapun kan kalau ditutup keangkat, nanti pas diangkat terbawa gitu. Berarti memang tidak boleh ada apa-apa, bahkan kalaupun ternyata ada pintu terbuka dan apa, sebaiknya ditutup agar nggak masuk sesuatu. Iya, kadang kan karena rasa sedih, rasa ingin tahu juga, masyarakat malah berbondong-bondong terus masuk, terus malah pengennya nolongi, pada jenazahnya masih udah jadi jenazah, mau ditolongin kan ya sama saja, mendingan ya minimal di situ aja lah. Malah nggak menolong untuk malah menemukan nanti ya. Apalagi bila ada jenazah belum dikenal atau tanpa identitas, itu juga penting bagi kita kalau keadaan pertama itu seperti apa sih gitu loh, posisinya atau tanda-tanda yang membuat dia kehilangan nyawanya gitu kan. Kalau digeser atau dipindahkan, kita jadi kesulitan juga nih. TKP pertamanya di mana sih gitu. Nah dok, kalau memang korban itu harus dalam kondisi yang sama seperti saat dia ditemukan, kenapa kok autopsi itu tidak dilakukan di tempat seperti itu? Atau mungkin dokter pernah melakukan autopsi di tempat? Ya, kalau itu bongkar kubur kan di tempat, di kuburan juga. Bukan, maksud saya itu di lokasi TKP itu tadi. Oh, udah kan kadang kan keluarganya juga sulit mengizinkan, memberi karena ketakut. Akhirnya kan kita bawa rumah sakit. Oke, tapi sebelumnya itu dilakukan pemotretan dan semua itu tadi ditandai. Di ciri-ciri tanda-tanda di sekitar mana aja dia berada. Oh, gitu. Baik. Nah, tentang pertama kali yang dicari itu berarti waktu kematian ya dok ya? Iya pasti. Okay. Ada yang ngomong bagaimana kalau mereka adalah satu kesatuan sehingga sengaja memberikan kesaksian
Bisa juga, jadi. agar seolah terbagi dalam dua kubu, padahal sebenarnya satu kubu dan disetting begitu untuk mengacaukan pemeriksaan dan opini publik. Bisa Bisa saja. aja, karena kan Udah disetting gitu. iya bisa, karena kan kejahatan semakin canggih dan mereka memang seperti sudah ada perencanaan yang matang. Iya. Oke, nah dok, kalau dari kasus yang mungkin hampir sama, kalau sampai melibatkan banyak orang dok, artinya ini kan akan sulit permasalahannya itu tentang pribadi, karena kan jarang sekali satu orang itu memiliki satu permasalahan pribadi yang sama dengan orang yang sama gitu loh. Maksudnya misalkan kalau orang nih nggak suka sama saya, ada 5 orang, kan nggak sukanya beda-beda dok. Iya. Ataukah ada motif yang lain mungkin terjadi? Bisa Misalkan jadi. seperti uang atau faktor ekonomi gitu? Iya, uang, ekonomi, mungkin dari 2 jenazah sebenarnya hanya satu, tapi yang satu kenapa ikut meninggal, padahal bukan TO-nya kan. Iya. Ya mungkin waktu itu dia melihat atau pelakunya pengen menghilangkan jejak sekaligus biar nggak dikenal, kan seperti itu. Tapi seperti itu sering terjadi, pembunuhan yang tidak direncanakan, Iya. terus tiba-tiba harus dilakukan karena identitasnya ya untuk melindungi identitas pelaku. Iya. Dok, itu kan seperti kita kemarin ya kalau istilahnya menduga pelakunya ini lebih dari satu orang. Nah kalau seandainya mengeksekusi seorang wanita, terus dia juga targetnya tadinya kan kita berpikir itu ya cuman tuti, terus kemudian Amel ini jadi tahu, terus melakukan ya takut ketahuan, ini perkiraan saya ya, Dok, Iya. ya. Akhirnya dia dilenyapkan juga di situ. Maksudnya kalau memang satu orang, biasanya memang pembunuhan berencana itu dilakukan tidak sendirian atau berdua ya dok? Sampai banyak orang. Iya seperti sih, itu. dari teorinya juga biasanya berencana tuh ya lebih dari satu. Tapi kalau lihat jenazah 2 atau 3 itu kita ya bukan kita, saya yang sering hadapi kasus itu biasanya lebih dari satu. Karena kan korban itu pasti melakukan perlawanan gitu. Kalau sendiri kan nggak mungkin dia terus menyelesaikan terus membawa korban kemana gitu, minimal tuh ada yang bantu. Oh, nah kalau dalam kasus Subang ini dok, itu lebih banyak sesuatu yang sifatnya tidak sengaja atau memang rencananya berjalan mulus seperti apa adanya kalau yang dokter lihat? Nanti aja jawabnya. Nanti aja, Yang pertanyaannya begitu. Saya bisa, soalnya ada hubungan sama mimpi. Oh baik, boleh. Nanti kita akan lihat. Dan kalaupun melakukan hal seperti itu dok, itu memang sama seperti kemarin ya, untuk memprofile ya dok ya berarti? Iya. Berarti itu untuk memperkuat alat bukti yang Alat sudah bukti ada. supaya secara ilmiah lebih kuat gitu loh. Kalau ada DNA, ada tes kebohongan, ada tulisan semua, terus nanti waktu saya sebut ada orang merokok tuh pasti berbeda-beda itu kan. Iya. Pertama dari mereknya, dari cara pegangnya, dari sisa rokoknya juga kan berbeda. Itu juga kita lihat dan kita profil semua. Walaupun apapun yang tadi dia lakukan ini kan sesuatu yang sifatnya dinilai setelah terjadinya satu tindakan kejahatan ini tadi. Iya. Tapi tetap itu akan kita simpulkan sebagai sebuah pola yang mungkin saja diulang dari satu hal yang sudah ada di masa lalu ya. Iya, jadi kan kita amati waktu dia ditanya-tanya kasih rokok bagaimana itu kan kita analisa terus gitu. Berarti kalau seandainya orangnya itu pandai untuk menghilangkan profil ya dia akan memerankan sesuatu yang berbeda dari polanya. Ya, tapi ibaratnya kebiasaan tuh kayaknya susah. Betul. Tak diduga. Betul. Dan penyidik pasti lebih jago kan di situ. Iya, kebiasaannya seperti itu ya. Udah langsung mengerucut dan ada bukti, ada ininya, rekamannya, terus dibandingkan nanti dia nggak bisa mengelak lagi. Kan pasti dimasukkan di berita acara. Betul. Pembersihan kamar mandi yang dilakukan Danu atas suruhan Banpo adalah usaha untuk menghilangkan DNA para pembantai. Mengapa Danu yang disuruh? Karena ada pemikiran untuk mengorbankan Danu. Kesimpulan yang menyuruh Danu harus ditangkap siapa yang menyuruh Banpo, karena kunci pelaku di tangan Banpo. Ya nanti pasti ditindaklanjuti. Itu kan tidak selalu polisi langsung nangkep enggak. Nanti pasti tindak lanjutkan, di cross check kebenarannya gitu loh. Kan
takutnya kan semua bercerita mengarang kan kebenarannya mana, nanti di cross check. Betul. Nah dok, pertanyaan yang lain ini adalah kenapa kok nggak misalkan dicicil gitu, mana yang diketahui ya ditangkap dulu. Kenapa harus nunggu satu waktu tertentu, apalagi kalau menurut saya, ini saya pribadi ya dok, karena dokter belum pernah ngasih tahu ke saya sama sekali tentang kapan ini akan gelar perkara. Saya pikir kenapa kok sampai harus ditunda gitu loh. Kenapa kalau misalkan sudah tahu ini ya udah satu dinyatakan tersangka dulu, nanti nyusul lagi, kenapa kok harus barengan? Biasanya seperti itu untuk apa dok ininya? Biasanya sih memang biasanya kalau udah pasti satu ya langsung itu. expose. Ya Oke. ini kan nunggu ya udah sekalian saya soalnya kan yang tahu penyidiknya aja. Iya, tapi itu sering terjadi seperti itu. Ya, Atau memang nggak mesti harus juga. menunggu semuanya ada. Enggak mesti juga kok. Kadang-kadang itu bisa ditentukan terus nanti Kalau nambah misalnya lagi juga. yakin si A itu udah langsung diumumkan. Oh. Itu. Dan mungkin ya memang diharapkan si A nanti cerita gitu, ngomong, baru kita tangkap lagi. Iya ya, tapi artinya itu nggak terus kalau sudah diumumkan sekali, besoknya nggak akan diumumkan lagi, belum tentu ya. Tapi mungkin saja akan menyusul ya yang berikutnya. Semua kan nanti tetap ada pembuktiannya, dan kalau memang diyakinkan dia pasti akan diekspos ya. Berarti ini tinggal keyakinan yang memang Keyakinan harus dipastikan ya. Sama, jadi kita kan belajar, mungkin saya nanti expert. Tapi ada juga kemungkinan kalau ternyata pelaku ini akan misalkan satu orang itu terus melaporkan teman-temannya seperti itu. Yang dari keluarga teroris, terus Oh, yang oke. diduga dulu untuk sampel Apakah mungkin ada pra peradilan kalau ternyata memang Salah. dia salah?